Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kali ini saya mau membahas tentang salah satu jurnal terkait penelitian pajak yang saya googling dan saya mendapatkan satu judul yang sangat bagus terkait dengan penelitian pajak. Nah, ini saya izin kepada Bapak Ida Bagus Nurah Ari Putra Wirawan dan Ibu Nanik Noviari untuk membacakan terkait penelitian yang saya temukan ya. Yang mana jurnal tersebut diterbitkan pada e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Dalam seri penelitian hari ini, saya akan membacakan jurnal atau penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa memasang earphone sambil beraktivitas, bisa belajar terkait dengan penelitian khususnya penelitian pajak. Pertama kita bacakan dulu abstraknya. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan, pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Permasalahan yang sering terjadi saat ini yaitu masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh penerapan kebijakan tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama dan Pasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama dan Pasar Timur. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Denpasar Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode accidental sampling. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji kesesuaian model, uji F, dan uji T. Nah, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan, maka angka kepatuhan WP akan mengalami kenaikan pula. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan WP akan cenderung semakin tinggi ya dari hasil penelitian tersebut. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah. Dalam publikasi Kementerian Keuangan RI mengenai APBN 2016, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yaitu 75%, atau 1.360,2 triliun dari total pendapatan negara. Sebagai salah satu unsur penerima negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring semakin bertambahnya jumlah penduduk
dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan, pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Menurut Nugraha 2015, tingkat kepatuhan BPOP untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Sampai saat ini, Indonesia masih berkutat pada permasalahan masih rendahnya penerimaan pajak. Menurut Menteri Keuangan Bojonegoro tahun 2016, menilai rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia yang saat ini berada di kisaran 11%, masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan Organization on Economic Cooperation and Development or OECD. Rasio ini jelas masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia ataupun negara OECD yang sekitar 14%. Menurut Ngadiman dan Huslin 2015, struktur penerimaan pajak di Indonesia juga masih banyak ditopang oleh pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan badan. Tahun 2010, penerimaan PPh badan memberikan kontribusi sebanyak 45% dari total penerimaan pajak, jauh di atas penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang hanya sekitar 12%. Struktur ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terhadap badan di negara-negara OECD yang sebesar 5:1. Artinya, PPh orang pribadi memiliki jumlah sebesar kurang lebih 5 kali lipat dari penghasilan badan. Dirjen Pajak mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non-migas 2014 mencapai 900 triliun, namun kontribusi dari WP orang pribadi baru mencapai 4,7 triliun. Menurut Mardiasmo 2014, setoran pajak dari kelompok WP orang pribadi sejauh ini terlalu rendah, terutama WP dari kalangan non-karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri, termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa WP orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dengan pertimbangan pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan multiplier effect yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah yang aktif menggalakkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, baik infrastruktur darat, laut maupun udara, seperti pembangunan jalan tol, jalan trans, jembatan, pelabuhan, tol laut, bandara, dan lain-lain. Gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur